Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan tema spiritualitas dalam perkara keseharian. Kali ini kita akan membahas mengenai kelahiran anak-anak. Karena itu kita masuk dalam doa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada malam ini kembali Engkau pelihara kami, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Maka biarlah Engkau yang buka hati kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman, dan biarlah Engkau yang pakai hamba untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Kejadian pasal 29. Kejadian pasal 29, ini kita akan baca satu ayat yang panjang sekali sebenarnya. Dari ayat 31, kemudian kita lanjutkan sampai Kejadian pasal 30, ayat 24. Kita baca bergantian, saya yang ganjil, saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu yang genap. Begitu seterusnya sampai pasal 30, ayat 24. Satu bagian yang sangat panjang. Saya mulai. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, ia membuka rahimnya, sedangkan Rahel mandul. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, katanya, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu ia memberikan lagi anak ini kepadaku. Ia lalu menamai anak itu Simeon. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia pun berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, apakah aku ini Allah yang menghalangi engkau memperoleh buah rahim? Lalu ia memberikan Bilha, hambanya itu, kepada Yakub sebagai istri, dan Yakub menghampiri hamba itu. Berkatalah Rahel, Allah telah menegakkan keadilan bagiku dan telah mendengar permohonanku serta memberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Kata Rahel, dengan sangat dahsyat aku telah bergulat dengan kakakku dan aku yang menang. Ia lalu menamai anak itu Naftali. Lalu Silpa, hamba Lea itu, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Kemudian Silpa, hamba Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Pada musim menuai gandum, Ruben pergi berjalan-jalan dan mendapat buah dudaim di padang. Lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berikanlah aku beberapa buah dudaim anakmu itu. Pada waktu petang, ketika Yakub datang dari padang, Lea pergi menemuinya dan berkata, engkau harus menghampiriku malam ini, sebab memang engkau telah kubayar dengan buah dudaim anakku. Sebab itu Yakub tidur dengan Lea malam itu. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi hambaku perempuan kepada suamiku. Ia lalu menamai anak itu Isakhar. Berkatalah Lea,
Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Ia lalu menamai anak itu Sebulon. Allah ingat akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka rahimnya. Ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, kiranya Tuhan menambah lagi seorang anak laki-laki bagiku. Jadi dari sini kita melihat konteksnya Yakub memiliki 2 orang istri. Dia menikah dengan Lea dan juga dengan Rahel. Dan di sini Lea diberikan ciri sebagai seorang yang, kalau Rahel digambarkan cantik dan elok. Sedangkan Lea ada istilah digambarkan dia matanya itu lemah. Matanya itu kalau kita lihat di ayat yang ke-17 pasal 29, Lea bermata lembut, tetapi Rahel elok sosoknya dan cantik parasnya. Jadi ini kalau dalam bahasa Ibrani ada istilah rakot sebenarnya untuk menunjukkan matanya Lea itu seperti apa. Dalam terjemahan umum itu kadang dikatakan sebagai lemah atau sayu. TB1 menerjemahkannya sebagai apa? Lea berseri matanya. Sebenarnya ini kalau dalam artian bahasa aslinya rakot, umumnya dikatakan sebagai lemah. Tetapi juga ada artian yang lain, yaitu lembut atau halus. Jadi dari sini, kalau dikatakan lembut atau halus, ini sebenarnya merujuk pada sifatnya. Jadi kita bisa lihat di ayat yang 17 pasal 29, ini ada penggambaran kalau Rahel itu digambarkan sosok fisiknya itu anggun, cantik. Sedangkan kalau Lea itu lebih ditekankan bahwa dia punya sifat itu yang mungkin lemah lembut, peka, baik hati. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada 2 gambaran yang berbeda. Dan rupanya Yakub itu lebih mencintai Rahel yang digambarkan secara fisik cantik ini. Sedangkan Lea yang dianggap sebagai seorang yang mungkin lembut, halus, itu kurang dicintai. Atau bahkan tidak dicintai sama sekali oleh Yakub. Nah ini yang akhirnya menjadi satu permasalahan dalam keluarga Yakub. Karena yang seorang begitu dicintai, sedangkan istri yang lain yang sebenarnya adalah istri yang pertama, yang sebenarnya adalah istri yang harusnya itu lebih diutamakan karena dia dinikahi terlebih dahulu meskipun dengan cara ditipu, tapi Lea itu bisa dibilang adalah istri yang sah sebenarnya. Sedangkan Rahel itu istri yang kemudian. Tetapi ternyata yang lebih dicintai justru adalah adiknya, sang Rahel. Nah ini membuat satu konflik yang besar di tengah keluarga Yakub. Ada kecemburuan, ada keirian di sini. Dan dari sini kita bisa lihat ketika Lea dan Rahel dalam konflik ini, mereka menggunakan anak-anak mereka itu sebagai tanda kehormatan, sebagai identitas, dan sebagai bukti berkat Allah. Nah ini adalah satu pandangan yang salah sebenarnya. Ketika dia mengikatkan identitasnya, tanda kehormatannya kepada anaknya, bukan kepada dirinya sendiri dengan Tuhan, identitas dia bukan berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepada dia, tetapi justru dia meletakkan identitasnya, kehormatannya kepada anak-anaknya. Ini yang dilakukan oleh Lea maupun Rahel. Jadi di sini kita bisa lihat latar belakang persaingan antara Lea dan Rahel. Selain tadi yang Yakub lebih mencintai Rahel dan Lea, juga ada anak sebagai identitas, sebagai tanda kehormatan. Ada juga yang Alkitab juga menggambarkan Rahel itu cantik dan dikasih, tetapi mandul. Sedangkan Lea kurang menarik dan kurang dicintai tetapi subur. Nah ini menjadi satu masalah bagi keluarga ini. Kemudian karena itu identitas kedua wanita ini, identitas Lea maupun Rahel, itu berpusat pada kerinduan mereka yang sama untuk melahirkan anak laki-laki bagi suami mereka. Karena konteks pada zaman itu, anak itu memang dianggap sebagai kehormatan, dianggap sebagai satu, kalau bisa punya anak, itu berarti dia lepas dari satu aib. Sedangkan kalau tidak punya anak, itu dianggap sebagai dia sedang menanggung aib. Maka bagi wanita yang bisa punya anak, itu adalah satu anugerah yang besar, konteksnya pada zaman itu. Makanya identitasnya seorang wanita itu sangat diletakkan pada dia bisa punya anak atau tidak. Dan di Alkitab, ini kan jadi satu
problem yang sering kali jadi pergumulan besar bagi tokoh-tokoh iman. Sarah misalnya, ataupun Hana, ibu Samuel. Ketika harus berhadapan dengan Penina, dia tidak bisa punya anak. Dia berdoa sungguh-sungguh sampai bisa punya anak. Kemudian setelah punya anak pun dia langsung bilang, ini anak adalah untuk hamba Tuhan, untuk Tuhan. Karena itu memang satu aib apabila tidak punya anak. Nah, disinilah konteks budaya zaman itu, yang mungkin juga sampai hari ini, di antara kita juga ada yang terpengaruh oleh konteks budaya seperti ini. Ketika suami istri, pasangan tidak punya anak, itu dianggap sebagai satu aib. Atau, ya, saya kemudian juga ada, ya banyak lah tahun ini yang menikah yang seangkatan dengan saya, nikahnya. Saya juga mendengar cerita dari yang baru menikah, begitu dia pulang ke keluarganya, pertama yang ditanya adalah, kapan punya anak? Kayak, ya ampun, sampai dia merasa, nggak perlu buru-buru kayak gitulah. Toh kalau tidak punya anak pun juga bukan berarti keluarga itu tidak utuh kan. Bukan berarti Tuhan tidak hadir di tengah keluarga itu. Nah, tetapi mungkin di konteks Indonesia pun ada pandangan seperti ini. Kalau keluarga tidak punya anak, tidak ada keturunan, ada yang salah. Maka harus punya anak, baru dianggap sebagai keluarga itu utuh. Nah, atau yang lain, kita juga nanti akan belajar, kalau sudah punya anak pun, ada masalah yang lain. Biasanya nih para ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak juga, ya saya juga sudah merasakan sih sedikit, ketika punya anak, itu ada kecenderungan untuk ada rasa persaingan. Ada rasa kayak tidak mau kalah dengan anak yang lain. Atau kadang kita mendengar cerita anak yang lain tuh kok kayaknya lebih positif ya. Kok anakku nggak bisa kayak gitu ya? Kok itu rasanya kayak ada persaingan sendiri. Nah, itu sebenarnya egonya siapa? Itu kan egonya ibunya, egonya dari orang tuanya, dari sayanya mungkin sebagai orang tua. Yang pada akhirnya, karena kita punya ego seperti itu, kemudian kita teruskan ke anak-anak, akhirnya itu menjadi suatu perselisihan antar anak-anak. Perselisihan anak-anak yang bukan karena hasrat pribadi saja, tetapi juga ada perebutan cinta dalam konteksnya Yakub, atau status sosial. Dalam konteksnya kita kalau yang membanding-bandingkan anak. Ada perselisihan. Inilah yang menyebabkan tanpa sadar ketika kita mendidik anak seperti ini, itu akan bikin ada perselisihan. Entah kakak adik, mungkin ada salah satu yang merasa kalau anaknya ada banyak, ada yang bilang ini anak papa, ini anak mama, kemudian saling bersaing, disaing-saingkan kayak gitu. Itu kan satu hal yang akhirnya akan jadi perselisihan. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan keluarga Yakub. Jadi dari sini kita bisa lihat, dari ayat yang kita baca, ternyata pertumbuhan rohani dalam keluarga Yakub itu tidak terjadi di satu keluarga yang kudus, maksudnya keluarga yang tidak ada dosanya sama sekali, di satu keluarga yang sempurna. Justru tidak terjadi di tengah keluarga yang seperti itu. Tetapi justru terjadi di dalam keluarga yang penuh dengan lumpur, keluarga yang penuh dengan kekacauan, keluarga yang tampaknya tidak sempurna. Keluarga yang penuh dengan kecemburuan dan kelemahan manusia. Justru di sanalah terjadi pertumbuhan rohani. Justru di sanalah mereka bisa melihat ada Tuhan yang bekerja. Inilah yang akan kita bahas secara lebih mendalam dalam pertemuan malam ini. Jadi kita lihat secara satu persatu terlebih dahulu. Tadi ada dua ibu ini yang sedang bersaing, yaitu Lea dan Rahel. Kita bahas satu persatu. Mereka memiliki luka, kecemasan, dan persaingan akan anak. Karena kita lihat Lea itu terus melahirkan anak. Tetapi tujuan dia melahirkan anak itu untuk mendapat kasih dari Yakub. Tetapi ketika ia terus-menerus melahirkan anak, tetap ia merasa tidak dicintai. Tetap ada ruang yang kosong dalam hidupnya. Dia bisa melahirkan 6 anak, tetapi Yakub itu tidak mencintai Lea. Sedangkan Rahel yang dicintai oleh Yakub, tetapi dia tidak punya anak, maka dia ada rasa iri hati dan dia menggunakan cara alternatif memberikan budaknya kepada Yakub untuk bisa melahirkan. Kemudian setelah budaknya diberikan ke Yakub, punya anak, gambarannya seperti anak itu langsung diambil oleh Rahel, langsung diberi nama oleh Rahel. Jadi ini menunjukkan Rahel itu benar-benar mau menguasai budaknya, dia mau menguasai anak dari budaknya itu. Dia benar-benar ingin untuk memiliki anak, untuk menghapus aibnya dia, untuk mengalahkan
kakaknya, untuk menghilangkan iri hatinya. Dan dia menganggap itu sebagai satu kemenangan. Ini adalah satu perselisihan yang begitu mengerikan. Jadi di sini kita bisa lihat, anak-anak itu bukan dianggap sebagai anugerah, tetapi sebagai alat persaingan antar istri. Yang kemudian melahirkan konflik dalam generasi berikutnya. Yang ini akhirnya nanti berbuah dalam perselisihan di mana 11 anak ini itu memasukkan Yakub ke dalam sumur, kemudian dijual. Yusuf ke dalam sumur kemudian dijual. Jadi ada perselisihan antar saudara yang berujung pada penjualan adiknya sendiri. Dan kita juga bisa lihat, ada persaingan yang puncaknya, salah satu puncaknya, itu kita lihat ketika Ruben, anak dari Lea, itu tidak sengaja menemukan buah dudaim. Kemudian Ruben ini memberikan kepada ibunya, mungkin untuk dikonsumsi oleh ibunya, dan buah dudaim ini dikenal sebagai buah yang bisa menghasilkan kesuburan. Kalau kita lihat di Google ataupun kita cari bentuknya seperti apa, ini sebenarnya cukup misterius. Buah yang mungkin sudah nggak ada di zaman sekarang, buah kuno. Buah yang memang dipercaya bisa menghasilkan kesuburan. Nah, karena dipercaya bisa menghasilkan kesuburan, kemudian Ruben memberikan kepada Lea, Rahel yang melihat itu, langsung dia merasa kepingin. Dia merasa harusnya dia bisa dapat buah itu untuk supaya dia bisa punya anak. Maka dia menjual Yakub untuk dia bisa makan buah dudaim itu. Dia bilang kepada Lea, malam ini kamu boleh tidur dengan Yakub demi buah dudaim itu. Ini kan satu hal yang begitu mengerikan karena iri hatinya Rahel, karena dia begitu kepinginnya punya anak. Maka dia menjual suaminya sendiri supaya dia bisa dapat buah yang entah itu sebenarnya cuman sekedar mitos atau benar-benar buah itu bisa menghasilkan anak. Tetapi bagi Rahel ini satu jalan keluar untuk dia bisa lepas dari iri hatinya. Satu jalan keluar untuk ia bisa lepas dari aibnya dia yang tidak bisa punya anak. Maka di sini dia melihat anak itu hanya sebagai objek. Objek untuk dia bisa lepas dari aib, untuk dia bisa menang atas kakaknya, untuk dia bisa lepas dari iri hati akan kakaknya. Jadi di sini kita melihat Lea maupun Rahel ini menganggap anak itu sebagai satu sarana yang sebenarnya apa yang dia cintai bukan anak-anak ini, tetapi dirinya sendiri. Lea menghasilkan anak supaya dia dicintai oleh Yakub. Rahel menghasilkan anak supaya dia dilepas dari iri hati terhadap Lea, supaya dia tidak dianggap sebagai seorang yang aib, yang tidak bisa punya anak. Maka sebenarnya itu untuk diri sendiri. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan hari ini, kadangkala mungkin kita juga punya pikiran yang seperti ini. Kadangkala kita menganggap kita melakukan banyak hal untuk anak itu sebagai suatu investasi untuk anak. Saya sendiri pernah waktu masih kecil dulu mendengar dari orang tua saya yang mengatakan, ya saya investasi, orang tua saya mengatakan saya investasi besar ini untuk kamu, supaya nanti suatu saat kamu jadi sukses supaya bisa pelihara papa mama. Kadang kita juga punya pikiran seperti ini. Ketika kita punya pikiran seperti ini ya tidak lain dengan mirip seperti yang dipikirkan oleh Lea dan Rahel, menjadikan anak itu sebagai objek. Yang dicintai sebenarnya bukan anak itu secara sungguh-sungguh, tetapi sebenarnya balik lagi kepada cinta pada diri sendiri. Semuanya untuk diri sendiri. Dan ini adalah suatu hal yang cilaka, suatu hal yang berbahaya. Ketika kita menjadikan anak itu sebagai objek, sebagai alat untuk kita bisa aktualisasi diri, untuk kita bisa, mungkin kita dulu punya cita-cita tertentu yang tidak terpenuhi. Mungkin saya dulu pengen jadi dokter, tapi saya tidak bisa jadi dokter. Maka saya investasikan anak saya supaya jadi dokter. Bagaimanapun tidak peduli Tuhan panggil dia jadi apa, Tuhan beri dia bakat apa. Mungkin dia panggilannya sebagai hamba Tuhan. Tapi yang penting dia harus jadi dokter. Maka kita menyiapkan untuk sungguh-sungguh dia jadi dokter. Tanpa kita punya kepekaan kepada Tuhan. Tanpa kita bertanya pada Tuhan. Anak ini sebenarnya untuk apa? Kenapa Tuhan percayakan anak ini untuk saya rawat? Ini sebenarnya menjadikan anak itu sebagai objek yang sama seperti yang dilakukan oleh Lea dan Rahel. Dan ketika kita punya pikiran seperti ini, menganggap anak sebagai objek, ya tentu saja ketika melihat anak yang lain yang lebih sukses, kita akan langsung merasa,
yang terserang, yang tersakiti itu kita. Padahal anak-anak itu mungkin nggak masalah. Dia kalah baik nilainya, dia lomba kalah mungkin juga, ya mungkin sedih sebentar, tapi kemudian setelah itu nggak sampai sakit hati yang bagaimana. Toh namanya juga anak-anak. Tapi mungkin kita orang tuanya, karena kita punya keinginan tertentu, punya menganggap anak itu sebagai objek bagi kita, kebanggaan bagi kita, kitanya yang lebih sakit. Kitanya yang lebih merasa harusnya tidak begini. Nah, apakah ini benar pikiran seperti ini? Ternyata kalau kita melihat melalui Lea dan Rahel, ini akhirnya menghasilkan kebencian dalam diri anak-anak. Akhirnya mereka bertengkar sendiri dan akhirnya ada kecemburuan di antara mereka. Kalau kita lihat Yusuf itu sampai harus dimasukkan ke sumur karena dia diberikan baju yang bagus. Kemudian saudaranya iri, sebelumnya juga Yusuf dia mengartikan mimpi, saudara-saudaranya juga iri akan arti mimpinya itu. Kok bisa mereka punya keirian? Ternyata akarnya dari ibu-ibunya, dari Lea dan juga dari Rahel. Maka kembali lagi, kalau kita melihat anak kita menjadi seperti apa, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa selain diri kita sendiri. Kalau kita punya keirian, kita punya keinginan tertentu, kita menjadikan anak kita sebagai objek, sebagai pemuasan kebutuhan kita. Kemudian anak kita tiba-tiba setelah lepas dari rumah, tiba-tiba menjadi liar, tiba-tiba menjadi rusak. Kita tidak bisa menyalahkan dunia luar. Tetap kita harus melihat diri kita sendiri. Mungkin awalnya memang ada dari kita yang pernah salah dalam melakukan hal ini. Tetapi kita lihat, bukan berarti ketika ini terjadi, maka rencana Tuhan gagal. Bukan berarti ketika kita salah mendidik, bukan berarti ketika Lea dan Rahel melahirkan anak cuma sebagai objek aja, maka rencana Allah gagal. Ternyata tidak. Kita lihat, Allah memang membiarkan ada kecacatan, ada luka yang berjalan dalam keluarga Yakub untuk membentuk karakter dan menyatakan kedaulatannya. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa keluarga para patriark, bapak-bapak Israel, itu bukanlah keluarga yang sempurna, bukanlah keluarga yang rapi, melainkan keluarga yang penuh celah. Dari sinilah justru kemuliaan Tuhan nyata. Maka kita juga bisa lihat ketika kita memiliki kehidupan keluarga yang tidak sempurna, bukan berarti kita nggak ada harapan. Ketika kita melihat anaknya Lea dan Rahel ini parah, Lewi itu bisa membunuh satu suku. Kemudian juga ya mereka parah lah, semua itu pada saling menjual saudaranya, saling membunuh suku yang lain. Mereka benar-benar bukan keluarga yang baik, bukan anak-anak yang baik. Tapi ketika melihat cerita itu, bukan berarti rencana Tuhan akan keselamatan gagal. Kalau kita melihat keluarga kita, saya sendiri juga ya punya keluarga juga bukan keluarga yang sempurna. Dan ketika saya memutuskan untuk menikah dengan istri saya juga sebenarnya ini jadi satu pertanyaan yang berat juga. Apakah saya harus mencari keluarga yang sempurna untuk menjadi pasangan saya? Tapi kemudian saya mendengar pendeta Tama waktu retret gabungan mengatakan keluarga para patriark itu juga tidak sempurna. Semuanya hancur berantakan. Tetapi justru di tengah keluarga yang hancur berantakan, Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap menyatakan bahwa janjinya itu kekal, bahwa janjinya itu pasti akan terlaksana. Maka saya pun juga berani akhirnya memutuskan untuk meskipun di tengah keluarga yang tidak sempurna, ya sudah, tetap menerima tanggung jawab. Menikah tetap menerima tanggung jawab untuk ya berjalan dalam pelayanan ini. Karena saya juga melihat ya Tuhan pimpin. Bahkan dalam keluarga yang tidak sempurna pun Tuhan hadir. Di sinilah yang jadi pengharapan. Maka ketika kita melihat mungkin anak kita, mungkin pasangan kita, mungkin di tengah keluarga kita banyak yang tampaknya kok babak belur, kok tidak sempurna. Ya kita juga mesti lihat keluarga patriark pun juga seperti ini. Itu bukan tanda bahwa Tuhan tinggalkan kita. Bukan tanda bahwa Tuhan tidak hadir di tengah keluarga kita. Tetapi mungkin memang ada satu pembentukan karakter. Mungkin ada satu pernyataan diri Tuhan yang perlu kita belajar. Inilah yang kita bisa lihat dari Lea dan Rahel. Jadi dari sini, kalau dari cerita Lea dan Rahel, kita bisa lihat ada perubahan karakter yang nampak melalui kelahiran anak-anak. Ada pembentukan rohani. Yang pertama, Lea
seorang yang awalnya mencintai Yakub lewat anak-anak, tetapi kemudian dia berkata saat melahirkan Yehuda, sekarang aku akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi dari awalnya Lea yang melahirkan anak itu untuk dapat cinta dari Yakub, akhirnya dia mulai melihat, oh ya, kalau aku bisa punya anak, itu sebenarnya anugerah Tuhan. Sekarang aku bersyukur kepada Tuhan. Jadi ada perubahan dari yang mencari validasi diri, mencari cinta manusia, cinta dari Yakub, menuju pada penyembahan kepada Allah. Justru di tengah keluarga yang tidak baik, dia bisa belajar akan hal ini. Rahel, dia juga di tengah kemandulan yang panjang, ia belajar untuk berseru kepada Allah. Dan Allah akhirnya mengingat Rahel serta membuka rahimnya. Di sini ada pembentukan iman yang terjadi bukan lewat kelebihan, bukan lewat dari satu nilai yang positif, tetapi justru lewat kekurangan dan penantian. Penantian yang sangat panjang, justru dia bisa belajar berseru kepada Allah. Maka ada perubahan karakter yang begitu besar antara Lea dan juga Rahel. Maka dari sini kita bisa belajar spiritualitas yang sejati, yang down to earth, itu justru ada dalam pengalaman yang sangat manusiawi, yang kadang dimulai dari satu hal yang tidak baik, seperti iri hati, kebutuhan akan cinta, pergumulan akan kelahiran, dan rasa ditinggalkan. Justru disitulah Allah membentuk iman dan mengajarkan ketergantungan. Ketika kita tidak pernah mengalami kondisi yang sulit, ketika kita terus ada dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam keluarga yang sempurna, justru kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi justru ketika kita mengalami pergumulan, mungkin pergumulan dengan diri kita sendiri, karakter kita sendiri, kita yang iri hati, kita yang butuh aktualisasi diri, mungkin kita yang butuh dicintai oleh orang lain. Tetapi kemudian di tengah pergumulan itu kita belajar melihat ternyata jawabannya bukan dari orang lain. Ternyata jawabannya bukan dari kalau aktualisasi iri hati bukan dari punya anak, tetapi dari Tuhanlah jawaban ini ada. Disinilah kita baru belajar. Kadangkala memang dari ketidaksempurnaan, dari keadaan yang buruk, kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Dan dari sanalah kita juga lihat, pada akhirnya dari Lea, seorang yang melahirkan untuk dicintai, justru lahir Yehuda, yang menjadi leluhur dari Yesus Kristus. Dan dari Rahel, seorang yang dia punya anak untuk memenuhi iri hatinya, justru lahir Yusuf, yang nanti akan menjadi penyelamat keluarga Israel. Maka kita bisa lihat, di tengah kondisi yang buruk, di tengah kondisi yang penuh dengan keberantakan, justru Tuhan tetap pakai itu sebagai alat Tuhan. Jadi di sini meskipun motivasi Lea dan Rahel itu bercampur dengan iri hati dan perebutan kasih, Allah menebus dan mengarahkan hasilnya untuk berkat yang lebih besar. Kadang kita bisa, Allah itu adalah Allah yang bisa memukul lurus dengan tongkat yang bengkok. Kadangkala kita, motivasi kita melayani ataupun motivasi kita mungkin mendidik anak juga tidak sempurna. Pasti banyak hal yang salah lah dalam kita mendidik anak. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesalahan. Tetapi bukan berarti itu akan jadi kegagalan. Karena Allah tetap, dia akan menebus dan mengarahkan hasilnya untuk berkat yang lebih besar. Disinilah kita jauh lebih bersyukur daripada mereka yang mendidik anak di luar Tuhan. Mereka yang mendidik anak di luar Tuhan, semua akan bergantung hanya kepada cara dia mendidik dan juga lingkungan sekitar yang mendidik. Tapi kalau kita percaya, Tuhan yang pimpin kita, Kristus yang bertahta atas kehidupan kita, juga atas anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita sudah waktunya keluar dari rumah, sudah tidak lagi di bawah pimpinan kita, ada Kristus yang tetap memimpin dia. Mungkin selama pelajaran yang diberikan di rumah ada kesalahan, tetapi melalui pengalaman berjalan bersama dengan Kristus, dia bisa belajar. Ada Roh Kudus yang memimpin, yang mengarahkan. Kalau saya melihat kehidupan diri saya dan keluarga saya di Surabaya misalnya, saya juga melihat didikannya orang tua saya bukan didikan rohani yang terlalu baik, bukan didikan rohani yang sempurna. Memang saya diajarkan untuk berdoa, untuk baca Alkitab di rumah, tetapi dibawa ke gereja yang ada pengaruhnya dengan gereja Pentakosta lah, gereja yang doktrinnya tidak dalam, dan juga paling sering suruh mendengarkan radio dari orang-orang pengkhotbah-pengkhotbah teologi kemakmuran. Jadi waktu kecil yang saya terima juga
kalau mau kaya raya, jadi orang Kristen. Kalau kamu melayani dengan sungguh-sungguh, nanti Tuhan akan memberikan berkat materi yang lebih. Itu yang saya terima, pelajaran itu. Jadi ketika saya akhirnya waktu kecil memutuskan untuk melayani, itu nggak lepas dari pemikiran seperti ini. Saya mau melayani di gereja supaya kaya raya. Saya mau melayani supaya ada berkat Tuhan, supaya keluarga saya diberkati. Tapi ternyata yang menarik dari didikan keluarga yang salah seperti ini, Tuhan bisa loh bentuk saya dengan demikian ajaib. Tiba-tiba saya dipindahkan dari Surabaya harus ke kota yang jauh, cari gereja, kok bisa dapatnya gereja GRI, gereja Reform. Itu pimpinan Tuhan yang begitu luar biasa besar. Dari pikiran saya yang doktrinnya aneh-aneh itu bisa diarahkan sedemikian rupa sampai hari ini jadi seperti ini. Itu karena kita lihat tetap Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengarahkan. Meskipun didikan keluarga kadangkala salah, tetapi ada Tuhan. Maka dari sini kita bisa berharap keluarga anak-anak kita yang nanti sudah dimanapun berada, selama bersandar pada Tuhan, selama Tuhan pimpin dia, itu aman. Dan dari sini kita kembali lagi ke Lea dan Rahel. Pengenalan akan Allah dibentuk melalui proses yang panjang, melalui rasa sakit dan harapan yang tertunda, bukan lewat hidup yang mudah. Maka bersyukurlah kalau kita hidup penuh dengan pergumulan. Dari sini kita akan belajar untuk mengenal akan Tuhan. Kalau hidup kita enak-enak saja, kita tidak akan belajar untuk melihat Tuhan, untuk bergumul, untuk bisa mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Maka dari sini, secara cepat kesimpulan akhirnya, karakter rohani yang nampak, baik dari Lea maupun dari Rahel. Lea itu merasa tidak dicintai, tetapi dia belajar menemukan identitas dalam Tuhan, bukan kepada anaknya. Dia yang dari terikat pada cinta Yakub, menjadi menuju pujian kepada Allah. Kemudian dari Rahel, dari kecemburuan dan frustasi, dia belajar untuk berdoa dan penyerahan diri. Dari mengandalkan manusia, mengandalkan Bilha dan juga buah dudaim, dia menjadi menuju pengakuan bahwa hanya Allah yang memberi anak. Maka kita bisa belajar pergumulan Lea dan Rahel soal anak bukan hanya kisah persaingan keluarga, melainkan arena pembentukan rohani. Di tengah perebutan cinta Yakub, di tengah tekanan budaya, di tengah konflik batin, justru Allah bekerja. Allah membawa Lea dari haus cinta manusia menuju penyembahan kepada Allah. Allah membawa Rahel dari kecemburuan menuju iman dan doa. Allah menggunakan bahkan hasil dari perselisihan dari mereka yang anak-anaknya yang saling berselisih, justru untuk melahirkan garis keturunan Mesias dan penyelamat umatnya. Spiritualitas mereka terbentuk bukan di tempat yang tenang, melainkan di tengah iri hati, air mata, dan keinginan yang tertunda. Allah hadir dalam lumpur kehidupan, dan di sanalah Ia membentuk hati yang belajar, bersandar hanya kepadanya. Dan poin yang terakhir, kalau kita melihat dari Lea maupun dari Rahel, bahwa anak itu adalah untuk membentuk identitas dia, untuk aktualisasi dia. Kita tahu di perjanjian baru, seorang bapa yang sejati justru memberikan anaknya untuk kita, agar kita memiliki identitas yang baru. Bukan agar dia punya anak, anaknya sebagai pembentuk identitas dirinya, tetapi bapa yang sejati justru memberikan anaknya, agar orang yang datang percaya kepada anaknya, kepada Yesus Kristus, mendapatkan identitas yang baru. Ini adalah satu anugerah yang besar. Inilah solusi dari setiap permasalahan. Identitas kita bukan pada anak kita, bukan pada keturunan kita, bisa punya keturunan atau tidak. Tetapi identitas kita pada putra tunggal Bapa ini yang mati di atas kayu salib, yang memberikan kebenaran kepada kita. Di sanalah kita punya identitas. Dan kalau kita lihat Rahel itu sampai harus menjual suaminya demi buah dudaim. Di sini kita juga bisa lihat, mempelai pria surga kita justru membeli kita dengan darahnya, menunjukkan perbuatan kasih yang jauh berbeda antara Yakub dan Kristus, sangat berbeda. Lea harus membeli Yakub dengan buah dudaim, sedangkan Kristus justru membeli kita, mempelai wanitanya dengan darahnya.
maka kita jauh lebih bersyukur, dan inilah yang menjadi identitas kita. Kalau kita sudah menyadari ini, kita sudah bersandar kepada Kristus, kita tidak perlu meletakkan identitas kita kepada anak-anak kita. Dan ketika kita mendidik anak-anak, kita menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab yang dipercayakan pada Tuhan, dari Tuhan kepada kita. Anak-anak itu bukan investasi kita, tetapi anak-anak itu adalah kepercayaan Tuhan, milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk sementara waktu. Kita didik. Dia adalah gambar dan rupa Tuhan yang dititipkan kepada kita. Tugas kita adalah untuk gambar dan rupa Tuhan ini menjadi dewasa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan, mengarahkan dia kepada Kristus. Dan karena Tuhan punya panggilan sendiri kepada anak kita, maka kita tidak bisa egois, memaksakan keinginan kita kepada anak-anak kita, memaksakan identitas kita kepada anak-anak kita. Kita mesti lihat, mesti peka, anak kita punya panggilan apa. Tuhan tempatkan di sini untuk apa? Kalau Tuhan berikan karunia kepada anak kita misalnya musik, tapi kita kepinginnya dia jadi dokter, ya kita mesti ngalah dong. Kita mesti lihat ada panggilan Tuhan untuk dia mungkin jadi pemusik, bukan jadi dokter. Atau sebaliknya, kita mungkin pingin anak kita jadi olahragawan, tapi dia sebenarnya panggilannya musik di gereja. Ya kita nggak bisa memaksakan keinginan kita. Tapi kita mesti peka apa yang Tuhan mau untuk anak kita lakukan. Ada panggilan Tuhan kepada anak kita. Dan bersyukur kalau ada anak yang akhirnya Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan. Itu anugerah yang besar sekali. Maka dari itu, terakhir saya mengutip Pendeta Stephen Tong ketika dia eksposisi kitab Ibrani, ada satu kalimat dia yang cukup membuat saya gentar. Dia mengatakan, siapakah kita yang Tuhan percayakan untuk mendidik gambar dan rupanya? Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, apalagi kita pakai identitas kita kepada anak kita, menitipkan identitas kita kepada anak kita, aktualisasi diri kita kepada anak kita, seberapa kita, hak apa kita melakukan itu? Menitipkan identitas kita kepada gambar dan rupa Allah, yang milik Allah, yang dititipkan pada kita. Maka kita perlu bergantung, bersandar, dan percaya bahwa anak itu adalah milik Tuhan, dan kita hanya dititipkan sementara untuk mendidiknya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, melalui Lea dan juga Rahel, kami boleh belajar di tengah kesalahan mereka, di tengah keluarga yang penuh dengan iri hati, penuh dengan kebencian ini. Kami belajar bahwa Engkau juga tetap bertahta atas keluarga ini, bahwa Engkau tetap setia pada perjanjian-Mu, sehingga meskipun mereka salah dalam mendidik anak-anak, mereka salah dalam motivasi untuk melahirkan anak-anak, tetapi Engkau yang menebus semuanya, sehingga dari keluarga ini lahir Yesus Kristus. Dan juga ada Yusuf yang akhirnya menyelamatkan satu keluarga, satu bangsa yang besar. Bapa, kami pun juga dalam kehidupan kami, di tengah pergumulan kami sehari-hari, banyak hal yang membuat kami juga salah dalam motivasi mendidik anak, ataupun kami juga memiliki pikiran-pikiran bahwa punya anak ataupun tidak punya anak, itu yang membentuk identitas kami. Ampuni kami, dan biarlah kami belajar untuk bergantung kepada Engkau, untuk percaya bahwa anak itu adalah milik-Mu, bahwa Engkau yang titipkan kepada kami untuk kami didik, meskipun penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesalahan, tetapi biarlah kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, karena Engkau yang bertahta atas kehidupan anak-anak yang Kau percayakan pada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada diskusi, pertanyaan? Bu Teti? Langsung aja Bu. Belum nyala. Terima kasih Pak Jeko. Saya ini cuma melihat gambaran secara umum. Kejatuhan manusia dalam dosa itu diawali dari wanita.
kemudian masuk kepada Abraham, Sarah, ya, yang gundiknya mungkin ya Pak ya, yang melahirkan Ismail. Dari situlah terjadi kerusuhan sampai saat ini. Di tengah-tengah itu kan ada misalnya kayak tadi si Rahel ya, sebelum melahirkan Ribka ya Pak ya, itu mendidik anak juga dengan pilih-pilihkan gitu, akhirnya terjadi kerusakan di dalam mendidik anak. Nah, akhirnya ditutuplah dengan Ruth ya, Ruth yang menikah dengan Boaz kan, akhirnya terjadilah keturunan Yesus. Pertanyaan saya sederhana, kenapa semua dimulai dari wanita kemudian berakhir dengan wanita? Itu selalu pergumulan saya Pak, kok begitu ya? Tuhan izinkan. Iya. Jadi ini konteksnya mungkin secara umum ya Pak ya. Kan itu mengakibatkan sekarang kekacauan Pak. Perang antara Israel dengan ini kan sampai sekarang banyak masalah lah. Tidak ada perdamaian sampai saat ini lah. Sekarang berakhir sampai kapan ya Pak ya untuk pertempuran itu? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Secara umum ya Pak ya. Karena memang dari sini kan wanita yang bersalah dari awal. Gitu. Oke, terima kasih Pak Jeko. Mari kita buka Kejadian pasal 3. Kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya ayat yang ke-6, Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya. Dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7. Jadi kalau kita lihat konteksnya pasal 3 dari ayat 1 sampai 7, ketika Hawa bercakap-cakap dengan ular, itu Adam ada di sebelahnya. Jadi kalau bilang yang salah itu Hawa, sebenarnya jadi kepala keluarga siapa? Adam kan. Ketika sang istri melakukan hampir terpeleset dari dosa, harusnya apa yang dilakukan kepala keluarga? Tarik dong langsung kan. Ketika dia lihat dia lagi berbicara dengan ular, dan ular itu omongannya berbisa sekali, menggoda untuk makan buah yang dilarang, harusnya Adam sebagai kepala keluarga itu berhak untuk menarik Hawa, atau kalau enggak, karena dia adalah kepala dari ciptaan, Tuhan sudah berikan ciptaan untuk diatur, Adam itu bisa kalau mau bunuh ular. Kalau nggak bunuh pun tangkap, lempar, jauhkan itu bisa. Tapi apa yang dilakukan Adam? Nggak ada. Dia ikut percakapannya Hawa. Seandainya dia ikut percakapan pun, kalau mungkin Adam ini terlalu baik ya, dia nggak mau narik, nggak mau berbuat kasar lah, nggak mau narik, nggak mau ngelempar ular. Setidaknya waktu dalam percakapan dia bisa interupsi dong. Harusnya dia bisa ngomong ketika sudah mulai percakapannya menjurus nih, dia bisa ngomong kan ke Hawa, udah berhenti, nggak usah dengarkan ular. Atau dia bisa juga hardik ular, kamu salah ular, firman Tuhan tidak seperti itu. Titik. Tapi Adam diam. Nah, karena dia kepala keluarga, ketika akhirnya Hawa jatuh dalam dosa, yang salah justru kepalanya, ordo yang tertinggi itu. Dan kemudian yang kedua, ketika akhirnya Hawa sudah jatuh dalam dosa, makan buah itu, harusnya Adam bisa menebusnya. Harusnya Adam yang pertama ini, ketika Tuhan datang menghampiri, harusnya dia bilang, Tuhan yang salah itu saya, hukum saya, karena saya kepalanya, saya yang gagal dalam melindungi istri saya yang gagal dalam menghardik iblis, menghardik ular, saya yang gagal, harusnya hukum saya, bunuh saya saja, matikan saya saja, jangan istri saya. Tapi Adam tidak melakukan itu, dia malah menyalahkan Hawa menyalahkan ular. Nah, ini berbeda dengan Adam yang kedua, Kristus kan yang bersalah kita yang berdosa. Kristus yang mau menanggung dosa, kesalahan kita. Dia yang mau mati untuk kita. Makanya dikatakan Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua tidak gagal. Nah, jadi kembali lagi, statement bahwa yang salah wanita itu saya tidak terima seperti Bu Vera. Karena di sana ada Hawa. Iya. Iya, karena di sana ada Adam di sebelahnya Hawa. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kapan waktunya itu tidak ada yang tahu. Gitu. Jadi ya. Kenapa Tuhan membiarkan Adam? Ya.
Karena iya, karena Adam dan Hawa diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah dari Allah Tritunggal yang adalah kasih. Gambar dan rupa Allah dari Allah yang adalah kasih. Kasih itu berbeda dengan otoritas. Kasih itu berbeda dengan membuat robot. Gambar dan rupa Allah dari pribadi yang saling mengasihi, maka harus dia juga bisa belajar untuk mengasihi. Dan bagaimana cara dia belajar untuk mengasihi? Ada kehendak bebas. Karena kasih berbeda dengan, ya kalau kita dikatakan mengasihi tapi nggak punya kehendak bebas, itu robot namanya. Ada kehendak bebas. Nah, jadi Adam dan Hawa itu harusnya belajar untuk mengasihi seperti Tuhan Allah Tritunggal saling mengasihi dalam kehendaknya. Nah, makanya Tuhan tidak intervensi, tidak langsung potong Hawa dan Adam ketika nggak langsung buah itu ketika mereka mau ambil buah itu tiba-tiba hilang gitu kan. Tuhan bisa sebenarnya bikin, tapi itu tidak dilakukan. Karena supaya manusia belajar sebagai makhluk kasih, dia belajar untuk mengasihi Tuhan dalam kehendaknya. Dan itu ternyata ya mereka memutuskan untuk tidak belajar kasih itu. Mereka memutuskan untuk makan, gagal. Itu berarti. Sama-sama. Apakah ada lagi? Cukup. Oke. Kalau gitu saya kembalikan ke MC.